Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Arliani Suratunisa, NIM C24190071 dari MSP 56. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pengantar praktikum laboratorium mata kuliah biologi populasi ikan. Nah, sebelumnya kita harus tahu tentang prosedur operasional baku atau POB. Yang pertama, mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Yang kedua, jam kerja dimulai pukul setengah 9 pagi sampai setengah 4 sore WIB atau waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Keempat, setelah selesai, kita wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah. Nah, buang limbahnya ini nggak bisa sembarangan, ada tempatnya. Oke? Dan yang terakhir, wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Nah, setelah kita mengetahui prosedur operasional baku, kita akan mempelajari mengenai alat dan bahan-bahan yang ada di laboratorium. Ya, saya akan menjelaskan beberapa walaupun tidak semuanya. Jadi, harus diperhatikan karena itu juga penting. Oke. Nah, untuk alat praktikum ini ada mikropipet. Mikropipet ini berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Nah, cara penggunaannya yang pertama kita harus menyesuaikan volume larutannya dulu. Kemudian kita menekan bagian atas mikropipet seperti menggunakan ballpoint. Kemudian ada timbangan digital. Nah, fungsi dari timbangan digital yaitu untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Nah, cara penggunaannya yang pertama tekan OT, kemudian masukkan bahan yang akan ditimbang dan tutup. Setelah itu, tunggu angka di layar stabil. Kemudian angkat dan bersihkan kembali. Setelah itu, kalibrasi dengan menekan OT. Kemudian pastikan keadaan bersih dan rapi kembali. Selain timbangan digital, ada vortex. Vortex ini berfungsi untuk menghomogenisasi sampel atau larutan. Nah, cara penggunaannya itu hubungkan ke arus listrik, kemudian tekan on. Setelah itu, atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Kemudian, letakkan sampel di piringan pemutar. Setelah penggunaannya, kembalikan tombol ke posisi off. Lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Kemudian ada mini inkubator. Mini inkubator ini berfungsi untuk mengontrol dan menjaga suhu di dalam inkubator. Nah, cara penggunaannya yaitu hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. Setelah itu, atur suhu dan tekan start. Setelah suhu sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubator. Setelah penggunaannya, ambil sampel dari mesin. Lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi kembali. Setelah itu, ada hot plate stirrer. Hot plate stirrer ini memiliki fungsi untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnet. Nah, cara penggunaannya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, kemudian letakkan gelas kaca. Setelah itu, putar kembali heat dan atur tingkat pemanasannya. Setelah penggunaannya, putar tombol heat dan setir ke 0. Lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Setelah hot plate stirrer, ada elektrofores. Elektrofores ini memiliki fungsi untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Nah, cara penggunaannya yang pertama, hubungkan ke arus listrik dan kemudian tekan on. Buka tutup elektroforesis, masukkan gel agaros, kemudian tuang TAE hingga terendam. Setelah itu, masukkan sampel ke dalam sumur, tutup, atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Ambil dan tutup kembali. Lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi.
Kemudian ada UV fluorescent table. Nah, fungsinya itu untuk visualisasi dana maupun RNA gel agarose. Nah, cara penggunaannya yaitu hubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup dan letakkan gel agarose di meja UV. Tutup dan tekan tombol on. Setelah itu, kembalikan tombol ke posisi off. Buka dan ambil gel agarose. Keringkan meja UV dengan tisu. Tutup dan lepaskan penghubung arus listrik. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Setelah itu ada PCR. PCR ini memiliki fungsi untuk amplifikasi gain. Cara penggunaannya yaitu pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. Kemudian pilih amplification, kemudian masukkan program. Kemudian buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate. Setelah itu tutup kembali dan tekan start. Setelah itu, amplifikasi telah selesai, ditandakan dengan bunyi kemudian tekan finish. Ambil dan tutup kembali mesin PCR. Lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Kemudian ada microcentrifuge. Nah, microcentrifuge ini memiliki fungsi untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, yaitu natan dan supernatan. Nah, cara penggunaannya yaitu hubungkan ke arus listrik, kemudian tekan on di belakang mesin. Setelah itu, buka tutup mesin dan buka tutup plastik. Masukkan larutan dalam tube, letakkan di kedua sisi dengan seimbang. Kemudian tutup. Putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu dan tekan untuk menyalakan mesin. Kemudian, setelah penggunaan, ambil sampel. Lepaskan penghubung arus listrik. Pastikan keadaan bersih dan rapi kembali. Selain itu, ada tip mikropipet yang berfungsi untuk mengambil dan mengeluarkan sampel. Tip mikropipet ini hanya digunakan sekali karena benda ini sangat kecil dan susah untuk dibersihkan, sehingga hanya dapat digunakan sekali. Karena jika digunakan berkali-kali takut membawa kontaminasi. Kemudian ada box mikrotip. Nah, fungsi dari box mikrotip ini untuk menempatkan tip mikropipet. Tip mikropipet ini tidak sembarangan disimpan. Nah, disimpannya itu di box mikrotip. Kemudian ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengaduk larutan. Kemudian ada gelas piala. Gelas piala ini memiliki fungsi untuk mengukur volume larutan. Gelas piala ini termasuk alat yang sering kita temukan. Kemudian ada micropestle. Micropestle ini memiliki fungsi untuk menghaluskan sampel padat. Kemudian ada GD column. GD column ini untuk memisahkan larutan natan dan supernatan. Kemudian ada box ice. Box ice ini untuk menyimpan dan mengawetkan larutan. Nah, kalau larutan sudah dimasukkan ke dalam botol sampel, kemudian larutan ditaruh di box ice. Nah, selain itu ada dry ice. Dry ice ini berfungsi untuk menyimpan larutan. Kemudian ada cetakan gel. Cetakan gel ini sebagai visualisasi menggunakan mesin UV. Nah, selain ada alat, juga ada bahan. Nah, bahannya yang pertama itu ada TAE. TAE ini berfungsi sebagai penyangga karena memiliki kandungan tris asetat eta. Kemudian ada loading DYE. Nah, berfungsi untuk menambah densitas. Kemudian ada DNA leader. DNA leader ini membantu dalam elektroforesis produk PCR. Nah, kemudian ada DDH2O. DDH2O ini berfungsi untuk mengencerkan primer. Nah, primer itu sendiri berfungsi untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Nah, terus ada plate. Plate itu merupakan tempat sampel saat proses sequencing. Kemudian ada DNA atau RNA shield. Nah, berfungsi sebagai metabarcoding dan mengawetkan sampel. Kemudian ada tag PCR yang berguna untuk PCR. Kemudian ada fluorescent. Fluorescent ini memiliki fungsi untuk mengubah sinar UV. Kemudian ada GBT buffer. GBT buffer ini untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Kemudian ada PROTCA. PROTCA ini berfungsi untuk merusak protein untuk mengikat lipid. Kemudian ada ethanol absolute. Ethanol absolute ini digunakan sebagai sterilisasi. Sekian dari saya.
Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian dapat ilmu yang udah kalian dapat. Dan mohon maaf bila saya punya beberapa kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Terima kasih sekali lagi dan goodbye.